berhenti, jangan. Jadi kalau dia seperti dia sudah menemukan, oh ya saya harus di sini, maka kemudian dia akan merasa nyaman untuk dia melakukan itu. Jadi kalau tidak bisa di sini, bukan berarti mereka bodoh. Bu Risma kok tahu? Iya, saya ngalami saya sendiri, Pak. Saya ngalami saya sendiri. Saya juga ngalami anak saya. Jadi saat saya SD, SMP, saya selalu juara kelas. Begitu SMA, saya karena kesehatan saya full, saya jadi atlet macem-macem, nilai saya turun. Karena saya jadi pemain voli sekolah, pemain basket sekolah, pelari, macam-macam. Saya pemain softball, macam-macam saya ikuti. Nggak pernah pulang sekolah langsung. Turun itu saya bersyukur orang tua saya tidak menyalahkan saya. Sehingga saat kemudian 1 tahun tinggal terakhir kelas 3 SMA, saya baru kejar. Dan saya diterima di 3 perguruan tinggi negeri. Jadi saya diterima di ITS jurusan arsitek, saya diterima di UNS jurusan kedokteran, saya diterima di UNESCO, dulu UNESA itu IKIP jurusan matematika. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak usah takut kalau anak ini seolah-olah tidak mengerti. Jadi saya berharap tidak ada lagi pemaksaan untuk anak, biarkan dia. Yang paling penting diajarkan adalah dia disiplin, supaya nanti suatu saat mereka bisa menemukan apa yang mereka senangi. Dulunya ada yang tidak percaya dengan saya, ternyata setelah saya diskusi dengan dokter, itu ternyata betul. Kenapa kemudian Tuhan menciptakan banyak anak autis? Karena ke depan itu ada anak yang spesial yang dia dibutuhkan untuk perkembangan negara ini. Semuanya. Saya pernah melihat di TV, anak yang di Singapura, ada 5 anak Indonesia. Dia autis, dia bekerja di bidang, dia meneliti karena semua di Singapura itu menggunakan teknologi, sehingga dia membutuhkan jaringan kabel utilitas yang sangat kompleks. Nah, anak autis bisa menyelesaikan masalah ini. Dan betul, anak-anak ini juga saya membaca di di perusahaannya di Microsoft, itu lebih dari 75% itu anak autis. Kenapa? Karena anak autis ini, Pak, itu sangat rigid dia. Akhirnya butuhlah anak-anak ini untuk bidang-bidang itu. Karena kalau tidak disiplin, dia tidak konsentrasinya tidak bagus, maka tidak akan bisa menyelesaikan masalah yang sangat rumit. Kadang kita meremehkan mereka, tapi Tuhan menciptakan itu bukan tanpa arti. Saya yakin dan sangat percaya bahwa ke depan anak-anak ini anak-anak yang akan dibutuhkan dunia, karena dia banyak pekerjaan yang jelimet yang kita tidak bisa selesaikan. Tidak ada alasan lagi, Bu, ini sekolah pinggiran, pastilah kalah sama SMP 1. Kalau raw materialnya, bahan inputannya bagus, kemudian keluarannya, outputnya jadi bagus, itu biasa saja. Ayo, bener enggak? Tapi kalau raw materialnya, bahannya masuk ini jelek, jadi bagus, itulah yang luar biasa, betul enggak? Lagi, Bapak Ibu bisa pergi ke Galaxy Mall, itu kalau ini jadi dalam waktu 10 menit kelar. Nggak percaya, someday. Ya. Jadi saya ingin menyampaikan Bapak Ibu sekalian, nggak ada. Kalau kita biasa, makanya saya ngomong dulu waktu ini Bu Erna nggak ada. Waktu banjir Surabaya, di Bu Erna ngomong sama stafnya itu, Bu, ini banjir kiriman di Sumberjo sini, Sumberjo Pakal ya. Terus banjir kiriman, memang saya tahu Surabaya nggak hujan, banjir kiriman. Terus saya tanya, yang ngirim siapa? Bupati Lamongan apa Bupati Gresik? Oh, dijawab enggak, Bu. Terus kita ngomong yang ngirim Gusti Allah, kita ngalahkan Gusti Allah.
Jadi Bapak Ibu sekalian tidak bisa. Inilah given yang namanya pemberian Tuhan yang sudah kita tidak bisa hindari, kita tidak bisa elakkan. Kalau anak-anak ini di ngomong kurang, saya tidak percaya. Kalau anak-anak ngomong sekolah SMP 1 dia punya kelebihan, saya juga tidak percaya. Jadi sebetulnya itu apa? Saat proses ini itulah yang menjadi penting. Jadi karena itu Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh menyerahkan itu kepada alam. Jadi karena itu saya berharap sekali lagi, ayo Pak Kapolres, sekolahan di Papua sama ini bagus mana? Bagus ini ya. Pak Kapolres ini dari Papua Pak. Jadi Kapolres Tabes sekarang, Kapolres Tabesnya Surabaya, yuk. Saya sampai 10 Pak. Dulu kalau hujan banjir segini Pak, saya kalau ulangan pas ujian disuruh gurunya naik. Kalau besoknya masih banjir, udah libur. Sekolah paling libur itu SMP 10 dulu. Iya Pak, saya ngalami itu. Jangan dikira dulu SMA 5 bagus loh Pak. SMA 5 itu bagus waktu zaman saya. Lulus itu dulunya kalah SMA 5 itu dengan SMA 2. Kenapa saya sekolah SMA 5? Karena SMA 2 lebih bagus. Saya tidak berani daftar di situ. Itu ceritanya. Pak, betul ya Pak? Oh, tapi ini udah Pak Kejari udah di bawah saya, adik saya jauh. Nggak tahu mungkin ceritanya. Benar Pak, dulu tuh yang bagus SMA 2. Jadi kemudian karena SMA 2 bagus, saya nggak berani masuk ke situ. Saya masuklah SMA 5. Tapi kemudian digodok sama gurunya. Aduh, yang namanya guru ini, saya nggak tahu saat itu motivasinya apa. Jadi Pak, tiap hari Pak, kita dibagi nih, matematika, fisika, itu semua. Jadi begitu guru melabu, dibagi 4. Sudah disuruh maju, nanti kalau sudah berhenti ngerjakan begini, berhenti duduk gitu. Ya malulah kita. Akhirnya dari situlah Bapak, saya punya teman satu kelas itu dulu 30, 27 itu masuk ke universitas negeri. Hampir rata-rata. Itulah kemudian SMA 5 bisa mengalahkan SMA 2 saat itu. Tapi tiap hari Pak Bu, tidak ada hari tanpa ulangan, itu tidak ada. Jadi sebetulnya dorongan motivasi anak-anak kita itu sangat penting untuk anak-anak. Ayo kita berikan ruang untuk anak-anak kita. Yakinlah bahwa setiap anak itu punya potensinya masing-masing. Tidak ada anak, mungkin dia tidak bisa matematika, tapi dia bisa main bola, kenapa enggak? Saat anak sekolah kita ngomong main bola terus, tapi kemudian dia jadi juara jadi pemain nasional, iku biar anakku loh, nah, ya enggak adil itu, ya kan Pak, betul enggak? Jadi Bapak Ibu sekalian, monggo ayo. Saya kepingin anak Surabaya, kenapa enggak? Karena kalau semua jadi profesor, terus siapa ya anjing jadi main bola? Siapa yang jadi penyanyi? Siapa ya Bapak Ibu sekalian? Enggak apa-apa. Jadi waktu saya di Itali itu, saya ngomong, kamu dari mana? Dari Indonesia. Langsung Nainggolan. Aku ngomong, sopo ya Nainggolan itu raja Bu, Raja Nainggolan. Itu orang, bapaknya orang Batak, ibunya orang Itali. Dia jadi pemain terkenal Pak di sana. Raja Nainggolan itu. Kan ya seneng Pak, lumayan. Meskipun saya nggak kenal dia. Kan lumayan toh Indonesia, oh terkenal sekarang Indonesia di Itali. Itu Bapak Ibu sekalian, saya pikir yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, jangan merasa bahwa ini sekolah pinggiran. Saya tidak mau itu. Tidak boleh ada vonis seperti itu. Jadi kita harus mampu bersaing. Ayo Bapak Ibu sekalian, kita coba. Kalau Bapak Ibu konsisten membimbing anak-anak, bisa kalahkan SMP 1. Berani enggak nerima tantangan saya? Berani enggak?
Ayo kita coba ya. Kita coba. Tapi kok orang mulai mlebu. Ya. Kita coba. Ya apa carane arek-arek iki? Kepala sekolah SMP 1 sekarang siapa ya? Pak Sal? Mana ya? Ada ya? Mana ya? Ayo Pak, tak tantang Pak anakmu Pak. Sampai SMP 61. Ayo Pak. Ayo. Berani Pak? Ya, bes. Kita buktikan ya Pak. Ya, ayo kita saling bersaing. Karena kalau kita saling bersaing, itu yang untung muridnya. Ya, jadi saya berharap itu semangat penjenengan yang akan membuktikan bahwa mereka bisa bersaing enggak nantinya. Itu tergantung penjenengan. Kalau saya ditanya sama wali kota Yokohama, kamu kerja sehari berapa jam? Kamu kok bisa menghasilkan ini dengan cepat? Saya ngomong, saya berangkat dari rumah jam 5 pagi katanya. Terus pulang ya nggak mesti, kadang jam 10, kadang jam 11, kadang jam 1, kadang jam 2. Hah, katanya dia. Terus ngomong, aku berarti kalau mau berhasil seperti itu ya. Terus saya ngomong sama dia, lah wargamu kan sudah banyak yang sejahtera, kamu nggak perlu seperti aku memang, karena wargamu banyak yang sejahtera. Aku begini karena wargaku belum banyak, masih banyak yang belum sejahtera. Oh dia bilang, oh gitu ya katanya. Betul Bapak, dia kalau kerja jam 9, selesai jam 5. Ya memang kalau kita kurang, ya kita harus kerja keras. Kalau kita kurang, kita sama kerjanya dengan yang sudah norm, ya hasilnya ya enggak begitu. Karena saya merasa kurang, maka saya harus kerja keras. Surabaya ini dapat penghargaan dari PBB itu nggak tahu berapa kali loh, tingkat dunia itu. Dan saingan yang kita sampai dia ngomong bosan, ada salah satu kota namanya apa ya di Cina itu, dia balik kamu kejuaraan, kamu nggak ada negara lain gitu ya, kamu aja katanya saya digitukan. Kalau dia uangnya banyak Bapak Ibu sekalian, saya. Jadi kalau dia datang itu Pak, waduh kayak itu, bawa TV sendiri, bawa apa namanya translator, tim translator lengkap. Badanku aku kalau bawa gitu lah ya jebol gitu. Ya. Jadi gak iso ya saya belajar ya apa iki carane. Hafalin itu namanya bahasa Inggris sama bahasa China itu. Ya jadi Bapak Ibu sekalian, ayo bisa kita. Semangat ya. Semangat. Saya tidak mau keluar anak saya kalah dengan anak. Lah kalau sekolahnya katanya Pak Polres lebih bagus ini, kalah kalau sama orang Papua ya kebangetan loh. Ya. Ya, Bapak Ibu sekalian. Bisa toh? Kok awam nirang? Bisa enggak? Begitu semangat, terima kasih. Ayo kita buktikan. Kalau kita tidak ciptakan anak-anak yang berkualitas, maka kita akan jadi penonton di negara kita sendiri. Sayang itu.